Rapih kabar anak negeri dimanapun berada. Kali ini, Nyak Ferdi akan mengenalkan lebih dekat daerah Lampung Timur. Dari mulai hasil alamnya, hewan ternak yang cocok di daerah ini, hingga kuliner unik khas Lampung Timur. Penasaran kan seperti apa keseruannya? Makanya tetap di jejak anak negeri Trans 7 ya, karena alam memberi banyak manfaat. Sekarang, Nyak sedang berada di daerah pesisir, tepatnya di Desa Margasari, Labuan Maringgai, Lampung Timur. Sebelum Nyak kasih tahu ada apa aja di sini, Nyak mau senang-senang dulu bareng anak-anak di sini. Menggunakan motor gerobak, Nyak menuju lapangan untuk bermain. Motor ini salah satu alat transportasi yang sangat diperlukan para nelayan di sini untuk membawa hasil tangkapan. Kali ini, Nyak mau bermain tanding kolong tangga. Nih, Nyak kenalin pesertanya. Wih, sangar kan pesertanya? Siap? Siap. 1, 2, 3. Waduh, pada lincah banget ya anak-anak di sini. Nyak bisa kalah nih. Ternyata tubuh besar tidak selalu dapat memenangkan pertandingan. Tapi Nyak masih penasaran nih, masa kalah sama anak kecil? Sekali lagi ya. Kalah masa? Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Waduh, tetap aja Nyak ketinggalan. Tapi kok itu ada yang nyangkut di tangga? Wah, ternyata seru juga nih main tangga kolong khas Desa Margasari. Seru gak mainnya? Seru ya? Mau main lagi? Ayo main lagi. Itu Bapak mau ngapain ya bawa-bawa bambu gitu? Bapak ngapain, Pak? Cari glodok. Nyari glodok? Iya. Wah, seru. Pakai ini ya? Iya, pakai pancing ini. Pakai pancingnya. Pada ngapain? Abis main tangga kalong tadi sama anak-anak. Ikut nggak cari glodok? Wih, pasti seru nih. Ikutlah. Ayo. Ikut ya? Ayo, ikut. Pak. Sebelumnya memperkenalkan apa itu glodok, Nyak mau kasih tahu nih olahan dari glodok khas dari Desa Margasari. Penasaran kan? Makanya ikutin terus sampai selesai ya. Nah, hari ini saya bersama Ibu Mar dan Mbak Riri akan memasak otak-otak ikan glodok. Nyak langsung diberi tugas untuk menghaluskan daging ikan glodok yang telah dibersihkan menggunakan pirikan ikan. Ini agar ikan dapat tercampur dengan tepung saat dibuat menjadi adonan otak-otak. Mbak Riri menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan juga bawang merah yang dapat memberi rasa gurih pada otak-otak nanti. Setelah bumbu halus, saatnya mencampur bumbu bersama daging ikan. Tambahkan garam, merica bubuk, dan juga gula agar otak-otak lebih terasa nikmat saat dimakan nanti. Tambahkan telur untuk memperkaya rasa pada otak-otak. Aduk hingga bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan santan agar lebih gurih rasanya. Dan juga tepung terigu ke dalam adonan otak-otak. Mas, pakai tangan aja biar bumbunya lebih merata ya. Oh, oke. Berarti pakai tangan aja, Bu ya? Iya. Wah, ibu tahu aja nih. Mengaduk adonan menggunakan sendok ternyata sulit. Tambahkan irisan daun bawang agar otak-otak lebih wangi dan segar saat dimakan nanti. Setelah semua tercampur dengan merata, berarti adonan otak-otak sudah siap nih. Saatnya membungkus otak-otak menggunakan daun pisang. Saatnya membungkus otak-otak ikan glodok jumbo. Karena berukuran jumbo, jadi daun pisang yang digunakan juga banyak dan berukuran besar nih. Tambahkan minyak goreng pada bagian daun pisangnya. Letakkan adonan di atas daun pisang yang telah diberi minyak. Wah, cukup sulit juga membungkus adonan otak-otak versi jumbo.
Wah, ini sih Nya penasaran nih. Sudah tidak sabar ingin mencicipi otak-otak ikan glodoknya. Setelah adonan terbungkus, otak-otak tidak langsung dibakar nih, melainkan dikukus terlebih dahulu agar otak-otak jumbonya benar-benar matang. Setelah dikukus, otak-otak dibakar di bara api seperti biasa. Ini agar aroma daun pisang menyatu pada otak-otak. Selaginya membakar otak-otak, Mbak Riri membuat sambal untuk cocolan otak-otaknya. Bahan-bahan seperti cabai, bawang putih, dan juga kencur, serta garam dihaluskan terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan kacang tanah sebagai bahan dasar sambal kacang otak-otak. Tambahkan gula merah agar sambal semakin gurih dan sebagai penyeimbang rasa pedas pada sambal. Terakhir, siram bumbu yang telah halus dengan air asam agar sambal lebih terasa segar. Akhirnya, otak-otak jumbo ikan glodok khas Desa Margasari siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Otak-otak ikan glodok jumbo khas Desa Margasari. Awalnya Nya ragu sama rasa otak-otak ikan glodok, tapi ternyata rasanya enak banget. Ikan glodok membuat rasa otak-otaknya semakin gurih dan lebih kenyal saat dimakan. Wah, ternyata setelah nyobain otak-otak ikan glodok khas Margasari ini, rasanya itu sangat enak. Ditambah lagi teksturnya yang kenyal dan ikannya yang berbeda karena ini menggunakan ikan glodok khas Desa Margasari. Pokoknya wajib coba. Bangi Tebon. Pak, lanjut Pak, Bu. Bukan hanya enak nih, manfaat ikan glodok juga banyak loh. Salah satunya mencegah terjadinya peradangan dan juga mengurangi resiko kanker. Kalau menurutnya, ini salah satu obat saat perut lapar. Soalnya rasa dari otak-otaknya benar-benar enak. Wah, sepertinya jauh juga nih spot mancing ikan glodoknya. Jadi lebih mudah. Jadi kita di sini mau nyari ikan glodok ya Pak ya. Oke. Ini alat pancingnya apa namanya? Ya ini pancing dibikin kayak jangka. Nah, jadi ikan glodok tersebut nggak makan pancing. Jadi pancing yang makan glodok. Ditarik. Wah, kailnya sudah dimodifikasi nih sama Bapak. Jadi kita berusaha menyangkutkan kail ke ikan. Kalau istilah pemancing, namanya garong nih. Kalau bambu yang panjang ini, agar kita tidak perlu terlalu dekat dengan spot ikan, hingga ikan tidak kabur saat dipancing. Alat pancing seperti ini cuma ada di Desa Margasari nih. Kalau enggak, Ferdi sebelah sana, aku sebelah sana. Kalau deketan bahaya, perut nanti. Ya. Oke. Siap. Ya, Pak. Ternyata sulit juga ya. Ini bukan seperti mancing pada umumnya. Walau ikan terlihat jelas di depan mata, tapi sulit sekali mendapatkannya. Ikan glodok memang terbiasa terlihat di lumpur atau di sungai dan laut yang sedang surut. Ikan ini termasuk ikan yang cukup gesit untuk ditangkap. Sepertinya Nya harus memperhatikan Pak kami nih, bagaimana caranya memancing ikan glodok. Wah, hebat banget nih Pak kami. Sekali lempar, ikan glodok langsung nyangkut di kailnya. Ikan glodok jarang sekali untuk dikonsumsi dan tidak ada harganya, membuat ikan glodok sangat banyak di sini. Ikan ini diambil nelayan hanya sesekali waktu saja untuk umpan mencari hasil di laut. Akhirnya Nya dapat juga nih. Tapi kok nggak bergerak ya? Oh alah, ini mah bukan ikan glodok. Walah. Malah dapat sampah. Wah, dari tadi Bapak terus nih yang dapat ikan. Saya malah dapat sampah. Akhirnya Nya berhasil nih mendapatkan ikan glodok. Yeay! Ini pengalaman pertamanya nih memancing ikan glodok. Belum tentu semua orang bisa memancing ikan ini. Wah, akhirnya dapat juga nih. Pak, dapat juga nih Pak. Wah, sepertinya lumayan juga nih hasilnya. Pak, udah dapat banyak nih. Masak berarti ya? Oke, kita masak ya. Ayo Pak, pulang. Ingat, walau tersedia cukup banyak, kita harus tetap mengambilnya seperlunya saja. Jangan serakah.
karena sesuatu yang berlebihan sangat tidak baik. Hari ini saya di Margasari, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, bersama Ibu Siti dan Mbak Mila akan memasak gulai taboh ikan glodok. Kali ini, Nyak kedapatan tugas untuk membersihkan ikan glodoknya. Bukan hanya bagian kepalanya yang dibuang, kulit ikan yang cukup keras juga dibuang agar bumbunya dapat meresap ke dalam daging ikan. Selaginya membersihkan ikan, Ibu Siti membuat bumbu untuk gulai tabohnya. Bumbu khas masakan pesisir seperti bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, kunyit, dan juga serai bertemu di dalam cobek untuk dihaluskan. Untuk bahan serai adalah menjadi tanaman yang selalu hadir di masakan Indonesia. Selain mengurangi bau amis, serai juga memberi aroma dan penyedap pada masakan. Nah, Bu, ini ikannya udah pada selesai nih. Selanjutnya kita apa? Kita panggang dulu, Mas. Kita panggang? Iya. Oke. Sebelum diolah, ikannya dipanggang dulu agar sudah matang nanti saat dimasak gulai. Nyak panggang ya, Bu. Jangan sampai gosong nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih. Ini proses pembakarannya berapa lama, Bu? Minimal per 4 jam. Heeh. Dilihat udah kelihatan mateng, Oh, baru kita masak. Harus sering dibolak-balik nih biar matangnya merata. Bu, gimana nih, Bu? Udah belum nih? Oh, udah ya. Kita angkat, Mbak, ya. Bumbu dan kelapa sudah siap. Ikan juga sudah siap nih. Saatnya mengolah semuanya menjadi makanan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Setelah bumbu harum, tambahkan sedikit air agar bumbu menjadi kental. Setelah bumbu matang, masukkan ikan yang telah dibakar. Aduk hingga bumbu merata dan menyerap pada ikan. Tambahkan daun jeruk dan juga belimbing wuluh agar masakannya lebih terasa segar. Ini kira-kira matangnya berapa lama, Bu? Sampai seperempat jam. Oh, nggak sampai seperempat jam. Terus nanti Oh. hancur. Oh, nanti hancur. Berarti dibiarin. Oke, berarti kita biarin dulu ya. Tambahkan irisan cabai ke dalam masakan. Inilah ciri khas masakan pesisir yang ada rasa pedasnya. Masukkan santan, bukan gulai namanya kalau tidak menggunakan santan. Ini pasti gurih banget nih rasanya. Aduk sebentar, dan tinggal tunggu bumbu dan santan benar-benar menyerap pada ikan. Terakhir, masukkan daun kemangi agar masakan semakin harum dan segar. Setelah daun kemangi sedikit layu, berarti gulai taboh glodok sudah siap untuk dinikmati. Ini dia hasil masakan kita hari ini. Gulai taboh ikan glodok khas Margasari, Lampung Timur. Ayo, Bu, kita langsung cicip aja. Penasaran banget nih sama rasanya. Biasanya gulai di Lampung menggunakan ikan patin atau ikan laut. Ini ikan glodok, patut untuk dicoba nih. Ini pengalaman pertamanya nyicip gulai menggunakan ikan glodok. Wah, ternyata rasa gulai taboh ikan glodok khas Margasari ini ternyata enak banget. Apalagi bumbunya yang ngeresep dan santannya yang gurih. Pokoknya bangi temon. Ayo, Bu, makan lagi, Bu. Gak nyesel nih, Nyak ngambil ikan ini bareng Pak Almaki. Plus sabar nunggu ikan selesai dimasak, semuanya terbayar dengan rasa dari gulai tabohnya yang mantap banget. Walau bentuknya tidak terlalu bagus, ikan glodok juga memiliki banyak manfaat loh. Dari mulai menstabilkan tekanan darah tinggi, hingga mencegah depresi. Tuh, cocok banget dikonsumsi saat ini. Karena banyak orang yang saat ini stres karena pandemi. Jangan menilai sesuatu dari luarnya saja ya, seperti ikan glodok ini. Walau bentuknya kurang bagus dan tinggal di lumpur, tapi manfaatnya banyak banget buat kesehatan. Penasaran nggak? Gimana caranya merawat bebek biar produktif bertelurnya? Mau tahu juga masakan khas Lampung Timur yang berbahan dasar bebek? Habis ini ya di Jejak Anak Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat.
Kali ini, Nyak bergeser ke daerah Sukadana Timur, Lampung Timur. Di sini, terkenal dengan warganya yang memiliki peternakan bebek pribadi untuk diambil telurnya. Eits, apa itu ya rame-rame? Wah, lagi main apa nih? Adik-adik, main apa ini? Main, oh, rebut-rebutan bebek ya? Boleh ikutan nggak nih, kakak ya? Boleh? Boleh ya? Oke, siap. Seru ya, anak-anak diikat menggunakan sarung dan berusaha menangkap bebek. Siapa yang dapat menangkap bebek terlebih dahulu, dia yang menang. Ternyata nggak gampang nih melawan anak-anak ini. Semuanya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bebek. Akhirnya, Nyak menang nih. Kita lagi di Desa Sukadana Timur, Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini kita lagi main mainan tradisional di sini, yaitu kita nangkep bebek pakai sarung. Akhirnya, Nyak sampai juga nih di salah satu peternakan bebek milik salah satu warga di Desa Sukadana Timur. Nyak mau tahu nih, gimana caranya ternak bebek? Wah, ternyata yang pertama dilakukan dalam merawat bebek adalah memberi makan nih. Bebek yang berjumlah 200 ekor milik Pak Sutopo ini memang sudah terbiasa diberi makan pada pagi hari. Biasanya sebelum melakukan aktivitas lain seperti mandi dan diangon. Dalam sekali makan, Pak Topo menyiapkan makanan dengan jumlah yang cukup banyak untuk 200 bebek. Oh iya, bebek milik Pak Topo ini berjenis kelamin betina semua, karena memang untuk diambil telurnya. Bebek yang produktif berumur 6 hingga 12 bulan. Wah, seru juga ya kasih makan bebek. Seperti sudah pada ngerti nih, bebek langsung berkumpul saat makanannya diletakkan di tempat makan. Tempat telur ini ya. Telur lagi. Selagi bebek menikmati makanannya, Nyak dan Pak Topo mengambil telur-telurnya nih. Jadi Di dalam telur kandang itu biasanya ada beberapa tempat untuk bebek mengeluarkan telur-telurnya. Dalam sehari, Pak Topo dapat memanen telur 170 hingga 180 telur. Bukan jumlah sedikit ya. Oke Pak, kita ambil Pak telurnya Pak. Oke. Telur harus diambil setiap hari. Karena jika tidak, bebek akan kembali bertelur di tempat yang sama. Telur akan bertumpuk dan berpotensi pecah. Nyak dan Pak Topo benar-benar mengecek satu persatu tempat bertelur agar tidak ada telur yang terlewatkan. Pak, telurnya udah. Udah, ini tinggal bawain ke sana. Enggak, kalau enggak bantuin sama Mas. Iya, biar saja yang bawain Pak. Ya. Setelah memanen telur dan bebek kenyang setelah makan, kini saatnya bebek dilepas keluar kandang untuk diangon. Ini juga membuat bebek lebih rileks dan mencegah stres loh. Oh, bukan banyak ya? Secara bergantian, bebek keluar dari kandang dan bebas berlarian. Sepertinya bebek udah tahu nih rute mainnya kemana. Ini tidak perlu digiring lagi, cukup dipantau saja. Setelah lelah bermain, biasanya bebek langsung berenang untuk mandi di kolam yang ada di sekitar tempat mereka bermain. Wah, benar-benar dimanjakan sekali ya si bebek-bebek ini. Tuh, bebek aja rajin mandi. Para anak negeri di rumah gimana? Jangan mau kalah sama bebek ya. Bebek, mandi yang bersih ya, biar wangi. Hari ini saya bersama Ibu Paria dan Mbak Anis akan memasak. Masak apa Bu kita hari ini? Masak bebek ungkep. Bebek ungkap. Tugas pertamanya mudah nih, cuma ngerebus telur aja. Eits, tapi telur yang direbus telur bebek ya. Lihat tuh dari warnanya, jelas telur bebek. Tambahkan garam agar telur lebih terasa gurih saat dimakan nanti. Bu, nah ini apa itu? Telur rebusnya udah. Taruh sini aja. Taruh sini. Terus lanjut kita apa? Nyak dapat tugas baru nih, dan masih seputaran bebek.
Kalau cuman potong bebek gampang, Bu. Nya potong-potong dan bersihkan ya, supaya mudah dimasak dan dimakan nanti. Sementara Nya menyiangi bebek, Ibu membuat bumbunya nih. Bumbu-bumbu ciri khas dari masakan Nusantara bergabung di cobek untuk dihaluskan. Dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, kemiri, hingga kunyit. Nah, untuk bumbu yang terakhir berguna agar bau amis pada daging bebek hilang. Agar lebih mudah menghaluskan bumbu, tambahkan garam ya. Ayo Bu, aduk terus sampai halus. Sepertinya bahan dan bumbu sudah siap nih. Saatnya mengolah bebek. Bar, ini udah bumbunya udah selesai, kamu yang masak ya. Oke, siap. Kalau cuman masak, Nyak Bu jagonya. Pertama, tumis bumbu yang telah dihaluskan. Masak bumbu hingga matang ya, agar masakan lebih enak nantinya. Bu, ini kita masaknya berapa lama nih, Bu? Udah lama kan itu kan udah harum, baru ini dimasukin. Oh, bebeknya dimasukin kalau udah harum ya? Oke. Tambahkan gula merah pada tumisan bumbu agar rasanya lebih gurih. Setelah bumbu harum, kini masukkan bahan utamanya, bebek yang telah Nyak potong dan bersihkan tadi. Tambahkan air secukupnya agar bumbu dapat meresap ke dalam daging bebek. Ini berapa lama, Bu, kita ininya, ngoseng-ngosengnya nih? Setengah jam lagi. Oke, siap. Agar masakan lebih harum dan makin enak, tambahkan daun salam dan juga kecap. Aduh, tambah nggak sabar nih mau nikmatin masakannya. Bu, udah belum ini? Oh, ya udah, masukin aja ini telur. Oh, udah berarti ya? Hampir lupa, ada bahan lain yang harus masuk. Telur bebeknya. Aduk lagi sebentar hingga bumbu benar-benar meresap. Ini masih lama nggak sih, Bu? Aromanya udah nggak kuat nih, nggak tahan mau nyicip. Akhirnya masakan bebek ungkepnya mateng nih dan siap untuk dinikmati. Nah, masakan kita hari ini udah jadi, bebek ungkep khas Sukadana Timur. Ayo Bu, Pak, kita makan. Rasa penasarannya kebayar nih. Rasa bebek ungkepnya pas banget. Apalagi dimakan bersama nasi hangat, rasanya makin nikmat. Wah, ternyata bebek ungkep khas Sukadana Timur ini enak banget. Ditambah lagi bumbunya yang ngeresep, bebeknya yang kenyal, dan juga telur bebeknya yang enak. Pokoknya bangi temon. Yuk Pak, Bu, kita makan lagi. Bebek ungkep memang sudah sangat familiar untuk warga Sukadana Timur, Lampung Timur. Hampir di setiap acara adat, bebek ungkep selalu hadir sebagai salah satu masakan untuk suguhan. Nyak baru coba bebek ungkep ini, rasanya bikin ketagihan nih. Dan masakan seperti ini jarang dijual bebas. Makanya, kalau sedang ke Lampung Timur, jangan lupa ke daerah Sukadana. Minta dimasakin bebek ungkep ya, biar nggak penasaran sama rasanya. Ayo, siapa yang tahu jenis kerang ini? Mau tahu nggak cara mendapatkannya seperti apa? Mau tahu juga rasanya gimana? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7 karena alam memberikan banyak manfaat. Hari ini, Nya akan ikut nelayan untuk memanen kerang darah atau yang lebih dikenal dengan kerang kikir oleh warga Margasari. Menggunakan perahu dayung, Nya langsung menuju tempat kerang yang akan dipanen. Memang lebih enak memanen saat air surut, tapi kendalanya perahu lebih susah didayung karena hampir karam. Kerang biasanya ditanam di pinggir laut atau sungai berlumpur yang dangkal. Kerang akan siap panen dalam waktu 3 hingga 5 bulan setelah bibit ditebar. Hari ini saya bersama Bapak-Bapak Desa Margasari akan mencari kerang kikil atau kerang darah. Gimana Pak cara carinya Pak? Wah, ternyata
lebih mudah mencari kerangnya dibandingkan menuju tempat kerangnya. Cukup meraba-raba ke dasar air, kita akan mendapatkan kerangnya. Pak, selain nyarinya dengan di atas perahu, gimana lagi caranya, Pak? Turun. Bisa turun ya? Bisa turun. Lebih mudah berarti kalau turun ya? Tapi lumpurnya agak dalam, Mas. Kalau cara nyarinya seperti ini sih lebih seru nih. Tapi kita harus hati-hati ya, karena biasanya lumpurnya licin dan tiba-tiba dalam. Waduh, Pak, susah jalan ternyata ya. Susah, lumpur semua. Sambil tekan perahunya. Oh, sampai tekan perahu. Jadi nggak mau berat ya? Kalau udah jalan nggak pernah, kalau berhenti malah itu. Makin dalam makin susah, Pak. Oke Pak, Nyak mulai panen kerangnya lagi ya. Ternyata lebih sulit panen seperti ini, tapi lebih seru. Pak. Wah, jangan. Iya. Juga padahal Iya, ternyata lebih mudah dibawa juga ternyata ya, lebih leluasa ya, Pak ya. ya memang kalau itu kan kalau yang malas kotor. Ini contoh dari kerang kikirnya. Secara bergantian, kita mengumpulkan kerang kikir. Ada yang di atas perahu, ada juga yang turun sepertinya. Nggak terasa nih, udah banyak aja kerang yang dipanen. Sepertinya sudah cukup. Hari juga mulai panas, dan air makin surut. Nanti malah tidak bisa balik ke darat, karena perahu benar-benar kandas. Wah, kita udah dapat banyak nih kerangnya. Ini kerangnya masih segar, pasti enak kalau kita masak. Udah banyak, Pak? Udah. Cukup ya? Masak berarti kita ya. Apapun yang dilakukan secara bersama-sama, hasilnya pasti lebih baik dan lebih cepat. Nah, hari ini saya bersama Mbak Desi dan Mbak Putri akan memasak apa nih, Mbak? Kerang kikir Cross Masin khas Margasari. Oke. Yang pertama kita lakuin apa nih? Rebus kerang kikir dulu. Oke, berarti kita rebus kerang kikir Iya. dulu ya. Kerang direbus dulu ya, biar saat dimasak nanti lebih cepat dan sudah benar-benar matang. Ada yang tahu nggak kenapa disebut kerang kikir? Menurut warga sekitar, karena kerangnya tidak akan membuka cangkangnya, walau sudah direbus. Seakan-akan tidak ingin diambil daging kerangnya. Makanya oleh warga sekitar, kerang ini disebut kerang kikir. Sementara Nyak merebus kerang, para mbak-mbak di sini sibuk membuat bumbunya nih. Bumbu rempah-rempah khas Indonesia disiapkan untuk bumbu kerang. Mbak, ini udah ya? Udah, bisa kita angkat berarti ya? Sip. Nah, Mbak, setelah direbus kita apain lagi nih proses selanjutnya? Dikupas. Dikupas. Kupas. Setelah diangkat, kerang harus dibuka satu persatu nih. Karena jika tidak dibuka, bumbu tidak akan meresap ke dalam daging kerang. Waduh, ternyata nggak segampang yang dibayangkan nih. Wah, ternyata panas dan susah ya, Mbak ya? Nah, gini caranya. Gimana caranya? Wah, ini mau makan kerangnya penuh perjuangan banget ya. Tapi nggak apa-apa, demi makan kerang segar. Bumbu sudah jadi nih, kerang juga sudah terbuka. Saatnya bisa dipastikan bisa diolah jadi masakan. Nah, Mbak, ini kerangnya udah dibukain semua nih. Langsung kita Sep. masak aja nggak apa-apa. Selanjutnya kita masak berarti ya? Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Aroma harum pada tumisan bumbu menandai bumbu telah matang. Setelah harum, tambahkan air secukupnya. Setelah air mendidih, tambahkan saus sambal ke dalam bumbu masakan. Ini memang menjadi ciri khas dari masakan Pros Masin. Ya. Kini masukkan bahan utamanya nih, kerang, dan diaduk hingga merata. Icip sedikit boleh kali ya.
Enak banget ini, Mbak. Udah nggak sabar nih buat nyicipin. Masa? Iya. Masukkan tomat ke dalam masakan agar rasa dari masakan ada rasa segar-segarnya gitu. Akhirnya kerang kikir rosmasin siap untuk disajikan. Ini dia hasil masakan kita hari ini, kerang kikir rosmasin. Ayo, Pak, Bu, makan. Ini dia nih yang Nyak tunggu-tunggu. Nggak salah menu kerangnya, enak banget. Wah, ternyata rasa kerangnya enak banget. Ditambah lagi bumbunya meresap, kerangnya kenyal karena kerangnya masih segar. Pokoknya bangit tebon. Selain enak, kerang kikir juga banyak manfaatnya nih. Selain dapat mengatasi anemia, kerang kikir juga dapat menjaga kesehatan jantung loh. Manfaatnya gede banget kan?